kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Silakan salah satu pimpin doa ke depan. Mbak Ajeng pimpin doa ya. Agak sebelah sini, Mbak. Siap gerak. Doa mulai. Terima kasih, semoga dengan doa tadi dapat memperlancar kegiatan belajar kita hari ini. Ya, Bu Guru absen dulu. Hari ini adakah yang tidak masuk? Ada Syahrul, izin. Kemudian ada Damar, izin. Reno kenapa? Ya, Reno izin juga ya. Oke. Semoga teman-temanmu yang izin sakit segera sembuh, segera bisa masuk kembali ke sekolah. Ya, iya. Sudah siap belajar hari ini? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Hari ini kita mau belajar pendidikan Pancasila. Silakan disiapkan bukunya. Siap. Siapa yang masih ingat terakhir kita belajar pendidikan Pancasila tentang apa? Tentang kerukunan ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu manfaat kerukunan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang, ada yang tahu? Tentang gotong royong, betul. Jadi yang mau kita pelajari hari ini tentang gotong royong. Apakah itu gotong royong? Mungkin ada yang sudah tahu apa itu gotong royong. Ajukan jari. Mbak Diva, gotong royong. Ya, gotong royong apa Mbak Ajeng? Kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Betul. Jadi tidak hanya sendiri, tapi bersama-sama. Nah, dalam melakukan kegiatan itu ada tujuan tertentu tidak? Ada tujuannya. Betul. Jadi, gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan yang sama. Contohnya tadi pagi, anak-anak sudah melakukan piket? Sudah. Piketnya dilakukan sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Mungkin tadi ada yang nyapu, ada yang merapikan meja, ada yang menghapus papan tulis, ya kan? Itu semuanya dilakukan bersama-sama. Tujuannya supaya kelasmu menjadi bersih, dilakukan bersama-sama. Kalau bayangkan kalau kamu melakukan piket sendiri, bagaimana? Capek, betul. Pekerjaannya tidak akan selesai-selesai, butuhkan waktu yang lama. Tapi kalau dilakukan bersama-sama, pekerjaannya akan cepat selesai. Kamu juga tidak kecapean karena dilakukan bersama. Itu manfaat dari gotong royong. Ya. Bersama. Itu manfaat dari gotong royong. Ya. Ini Bu Guru punya cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Ceritanya itu tokohnya bukan manusia, tapi tokohnya hewan. Masih ingat itu cerita apa kalau tokohnya hewan? Namanya cerita Fabel. Ya, Fabel. Tentang apa ya? Perhatikan. Nah, ini ceritanya ada gambar apa ini? Ada gambar semut. Terus yang besar ini gambar apa? Kecoa. Ya, ada apa dengan semut dan kecoa?
Ya, semua siap dengarkan? Siap. Ya, judulnya adalah persahabatan semut. Ya, Bu Guru bacakan, anak-anak simak dengan baik. Ya, kurang besar. Sudah jelas? Tulisannya yang ini ya. Suatu hari, seekor semut sedang berjalan-jalan. Namanya si Boni. Saat itu, ia melihat ada sebuah kue jatuh di atas tanah. Kue itu sangat besar. Ia merasa tidak bisa mengangkat sendirian. Dengan semangat yang menggebu, ia langsung berlari ke sana. Ia memberitahu teman-temannya. Teman-teman semut langsung berdiri dan mengikuti si Boni ke tempat kue itu. Mereka bersemangat dan bergotong royong untuk mengangkat kue itu. Sebentar lagi musim dingin. Sudah pasti mereka membutuhkan persediaan makanan yang banyak. Iya. Ketika Boni dan teman-temannya sampai, ada seekor kecoa yang sedang berusaha mengambil kue itu. Boni pun berbicara kepada kecoa itu. Kenapa kamu mencoba mengangkat kue sendirian? Suara semut. Ya. Kamu tidak bisa mengangkatnya sendirian. Kecoa itu tidak menjawab pertanyaan Boni, namun terus mencoba mengangkat kue tersebut sendirian. Ia egois dan ingin memiliki kue itu sendiri. Selanjutnya ya. Boni dan kawan-kawannya hanya melihat kecoa tersebut berusaha mengangkat kue. Hingga akhirnya kecoa itu tampak kelelahan dan menyerah. Ya, sampai pingsan nih kecoanya ya. Kemudian Boni dan kawan-kawannya langsung mengangkat kue itu bersama-sama dengan teman-teman semutnya. Mereka beriringan membawa kue tersebut ke sarang semut. Yeah. Menarik tidak ceritanya anak-anak? Menarik sekali. Tadi ceritanya tentang apa ya? Persahabatan semut. Semutnya bersahabat. Suatu hari ada kue yang sangat besar jatuh. Kemudian semut itu segera memberitahu temannya, ayo teman-teman, segera kita angkat kue ini. Tapi ternyata tiba-tiba ada kecoa datang. Yang bagaimana kecoanya? Egois, betul. Dia hanya mau mengambilnya sendiri, tidak mau berbagi dengan semut. Diangkatnya kue itu sendiri. Apakah bisa? Kecoa tersebut tidak bisa karena terlalu berat. Akhirnya dia menyerah dan pingsan sampai pingsan. Setelah itu datanglah teman-teman semut untuk mengangkat kue tersebut. Jadi yang bisa mengambil kue tersebut adalah semut dan teman-teman. Iya, coba dari cerita tadi, apa pesannya untuk kita? Mas Rizky? Tidak boleh egois, tidak boleh seperti kecoa ya. Jadi kalau mendapatkan rezeki berarti harus dibagi bersama-sama, tidak boleh hanya sendirian. Yang lain, apalagi selain kita tidak boleh egois, kalau ada pekerjaan bagaimana ya? Kita harus bergotong royong, betul Mas Firman. Ya, seperti semut dan teman-temannya tadi, dengan bersama-sama mengangkat kue tersebut, maka kue tersebut akan bisa terangkat dengan baik. Akhirnya bisa dibawa ke sarangnya. Ya, itu pesan moral untuk kita. Jadi pesannya satu, kita tidak boleh egois. Yang kedua, kita harus bergotong royong. Oke, siap ya, sudah paham? Ini ada bacaan tentang kerukunan dan tentang gotong royong. Ya, Bu Guru bagikan, nanti anak-anak baca dulu ya.
Nanti satu bangku satu. Silakan dibaca dulu. Judulnya adalah pentingnya kerukunan hidup, saling berbagi dan tolong menolong. Mas Denis dibaca dulu. Sudah cukup ya? Yuk, sekarang siapa yang bisa jawab pertanyaan Bu Guru? Acungkan jari ya. Siap. Kerjasama yang dilakukan masyarakat kita biasanya disebut dengan Arung gotong royong. Betul ya? Yang kedua, ya. Siapakah tokoh yang diceritakan dalam bacaan? Mbak Eslin, ada siapa saja? Ada Nina, Raffi, dan Zuni. Ya, mereka adalah anak kelas 4 SD. Mereka sudah bersahabat sejak kelas 1. Mereka kalau berangkat sekolah selalu bersama-sama. Sepulang sekolah mereka juga belajar dan bermain bersama-sama. Ya, selain itu juga mengajak teman-teman yang lain. Mereka selalu hidup rukun. Ya, mereka juga senang membantu sesamanya. Kalau ada temannya yang kesulitan, mereka akan dengan sigap membantu. Ya, manfaatnya apa? Ada yang tahu? Kalau dengan saling membantu, manfaatnya adalah mempererat kerukunan. Jadi mereka selalu hidup rukun. Apalagi pekerjaannya akan terasa ringan, betul ya. Nah, selain itu mereka juga suka berbagi. Selain berbagi rezeki juga yang mereka punya, mereka juga berbagi cerita juga, ya. Semua bercerita sehingga jadi rukun. Ya, oke. Jadi sudah jelas ya anak-anak ya. Jadi dalam bacaan ini tadi, Nina,
kemudian Raffi dan Yuni itu selalu mengutamakan gotong royong. Ya, anak-anak harus mencontoh sikap mereka. Siap anak-anak? Siap? Ini contoh yang baik harus kita teladani supaya anak-anak juga selalu bisa menerapkan gotong royong dengan baik seperti mereka, seperti dalam bacaan ini. Ya, selanjutnya, ya, apakah gotong royong ini hanya dilakukan di sekolah saja? Tidak, tapi dimanapun kita berada. Selain di sekolah, kita juga harus menerapkan gotong royong di mana saja. Di lingkungan masyarakat. Terus di mana lagi? Di lingkungan rumahmu. Betul. Sudahkah kamu melakukannya? Sudah. Contohnya kalau di rumah apa? Membantu ibu membersihkan rumah, mencuci piring. Kalau Mas Denis, apalagi? Membantu mencuci baju. Terus bantu membersihkan rumah. Ya, bantu membersihkan halaman rumah, ya kan? Bantu ibu masak, ngelempiti, melipat baju, betul. Itu kalau di rumah. Kalau di masyarakat apa ya? Iya, nyabutin rumput di sekitar rumah, ya, di lingkungan kampungmu. Kamu melakukan bersih-bersih. Apa Mbak? Menanam bersama-sama. Kemudian kemarin sewaktu mau ada peringatan 17 Agustus, ya, ada yang mau bantu memasang bendera, ada yang mau bantu mempersiapkan lomba dan sebagainya. Ada permainan. Siapa yang mau ikut bermain? Wah, seru sekali. Permainannya nanti adalah permainan mencocokkan gambar. Ya, nanti dua anak yang maju, ya, nanti saling bersaing. Bersaing nanti adu cepat dan adu cocok gambarnya. Siapa yang bisa mencocokkan gambar dengan kartu kalimat dengan tepat dan yang menyelesaikan duluan, dialah pemenangnya. Ya. Jadi nanti ada Bu Guru siapkan beberapa gambar contoh gotong royong baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi nanti anak-anak tempelkan gambar ini di papan tulis, ya, dan diberi keterangan. Nah, ini contohnya gambar ya. Ini persiapan 17 Agustus. Kamu berarti pasangkan dengan ini gotong royong di mana berarti? Di masyarakat. Tempelkan gambarnya, kemudian beri keterangannya di sebelah kanannya. Paham? Ya, ini nanti ada plasternya, dibuka dulu. Ya, bisa ya? Buka dulu baru tempel. Sudah jelas aturan permainannya? Siapa yang mau bermain duluan? Ya, ada laki-laki dulu ya. Laki-laki ada Mas Denis dan Mas Rizky. Oke, siap. Nanti yang paling benar dan yang paling duluan menyelesaikan. Ya, ya. Yuk, Mas Rizky silakan maju dulu. Mas Denis. Belum. Diacak dulu. Diacak dulu. Oke, teman-teman yang lain menghitung ya. Siap? 3, 2, 1. Ini bukannya. Buka dulu plasternya kemudian ditempel. Ya, ini dibagi dua. Tempatnya. Ini adalah Rizky di sini, kemudian di sini Denis. Di sebelah kanannya saja Mas Rizky biar lebih jelas. Di sebelah kanannya ya. Nah. Yuk beri semangat. Ayo.
Semangat, semangat. Ayo. Ini masih ada satu sisa. Coba katanya Mas Yusi nggak cocok, Bu. Kita cocokkan ya. Sudah benar atau belum? Yang dikerjakan Mas Rizky. Ini gambar gotong royong di masyarakat, betul? Betul. Terus ini di masyarakat. Lah nggak ada aku di rumahnya 3. Ini di sini Mas Berarti Rizky. berarti balik. Lah Ya, sebentar, tidak apa-apa. Berarti ini belum benar ya. Yang ini belum benar, Mas Rizky. Kemudian yang di sekolah benar, di sekolah benar, di rumah benar, di masyarakat betul. Jadi Mas Rizky benar berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan lagi untuk Mas Rizky. Lanjut, sekarang yang Mas Denis. Ya, yang ini betul. Terus benar nggak ini yang kedua? Di rumah betul ya. Ini di sekolah betul, di sekolah betul, di rumah betul. Betulnya sama-sama 5. Ya. Oh iya, tadi gambarnya Mas Denis diambil Mas Rizky. Jadi tertukar. Jadi pemenangnya walaupun seri, tapi karena tadi yang mengambil yang tadi duluan Mas Rizky tercampur ya. Berarti seri ya. Seri. Tepuk gujep. Iya. Di desa yang berada di Kecamatan Talipura, Kabupaten Sika ini, rumah bisa dipindah-pindah posisinya sesuai dengan kebutuhan. Jika pemilik rumah ingin memindahkan posisi rumahnya, maka bisa dipindahkan tanpa perlu dibongkar. Rumah dipindah karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut yang mencapai pinggir pantai. Terkadang rumah dipindahkan karena pemilik memiliki lahan atau tanah baru. Sebelum rumah diangkat, maka isi rumah harus dikeluarkan terlebih dahulu. Sekarang tidak susah kok proses pengangkatan rumah dan rumah jadi lebih ringan saat diangkat. Lumayan toh, hitung-hitung bisa menghemat tenaga. Upacara adat menjadi rangkaian pembuka acara angkat rumah. Doa dipanjatkan semoga proses angkat rumah berjalan lancar dan lokasi rumah baru bisa menjadi tempat yang penuh berkah bagi sang pemilik. Rumah yang mau diangkat ini adalah rumah milik keluarga Nida. Tarian dan musik diperdengarkan sebagai simbol penyemangat para pemilik rumah ini nantinya. Para mama menari diiringi musik pukul yang sudah dipersiapkan. Proses angkat rumah akan dipimpin oleh seorang tua yang menjadi pemberi aba-aba alias pemimpin acara. Kami semua mencari posisi untuk mengangkat rumah. Semua sisi rumah dan bagian dalam semua dipanggul bersama-sama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan dikerjakan secara bersama-sama, tentu saja pekerjaan akan semakin mudah. Meski jaraknya hanya 200 meter, tapi dengan beban rumah yang berat, tentu saja ini menjadi tidak mudah. Untunglah saya bersama para bapak dan pemuda yang gak perkasa, jadi semua bisa diusahakan. Kebersamaan dan gotong royong menjadi hal penting yang kita pelajari dari desa warga desa terpencil ini. Semua membantu secara ikhlas tanpa dibayar. Cara dan budaya yang harus dipertahankan pelestariannya. Akhirnya selesai juga. Selamat untuk kita semua. Ternyata dengan saling membantu, pekerjaan akan mudah dan terasa ringan.
kemudian saya ikuti dari penting, yaitu makan bersama. Setelah berlelah-lelah, akhirnya kita bisa juga rehat sambil mengisi perut. Ada banyak ilmu yang bisa kita pelajari dari alam. Tidak hanya manfaatnya, alam juga mengajarkan kita akhir rasa bersama dan keluarga. Salam. Ya, pembagian kelompoknya berempat ini kelompok 1, kemudian ini bertiga kelompok 2, ini kelompok 4, kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Mas Rizky di sini 6 ya, terus Mbak Valen di sini, terus kelompoknya Yusa. Ya. Gurunya pembagian kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 dan Mbak Valen di sini kelompok 7. Sudah paham? Siapa kelompok 1? Sudah siap kelompok 1? Siap gitu ya. Kalau guru panggil kelompok 1, siap. Yuk, kelompok 1. Kelompok 2. Siap. Kelompok 3. Siap. Kelompok 4. Siap. Kelompok 5. Siap. Kelompok 6. Siap. Akan mendapatkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti hasil diskusi kalian tuliskan dalam lembar kerja. Guru panggil ya, siap. Kelompok 1. Apa namanya? Lembar kerja. Kelompok 2. Kelompok 3. Luar biasa, semangat sekali. Kelompok 4. Siap. Kelompok 5. Siap. Kelompok 6. Siap. Kelompok 7. Siap. Nah, silakan. Setelah tadi kamu menyimak video tentang gotong royong, kamu diskusikan dengan temanmu. Jangan lupa tuliskan nama kelompokmu, kelompok berapa, dan anggota kelompokmu. 3 berarti nanti ditulis sampai 3. Ada yang 3 anak, ada yang 4 anak. Ditulisi kelompok 3 namamu, Denis. Iya. Benar ya. Ya Mbak Fatia, diskusi dengan temannya. Ya, diskusi dengan teman ya. Coba ini ada kelompok 6 yang bertanya tentang bahan diskusi yang pertama. Apakah bentuk gotong royong yang dilakukan warga? Tadi anak-anak melihat tuh gotong royongnya dalam bentuk apa? Mereka bersama-sama melakukan apa? Ya, itu yang Bapak ya. Ditulis di sini. Ya, ditulis di sini di lembar kerja. Yuk, kelompok mana yang sudah siap? Kelompoknya Mbak Ajeng sudah siap. Kelompoknya siapa lagi yang sudah siap? Rizky, yuk yang maju. Kelompoknya Mbak Ajeng dulu, silakan. Semua maju ya. Yuk. Kelompok yang lain perhatikan teman yang di depan. Oke, siap? Maju yuk, maju yuk. Siap, Mas? Ya. Yuk, yang baca bergantian ya. Yuk, perhatikan kelompok berapa ini, Mbak? Kelompok 5 membacakan hasil diskusinya. Semua harus perhatikan ya. Siap, yuk yang pertama. Yang Mas.
Untuk gotong royong yang dilakukan warga, menurut kelompoknya Mbak Ajeng, gotong royong mengangkat rumah. Unik sekali ya. Kok ada rumah yang diangkat? Kalau di daerah kita ada nggak? Tidak ada. Ini tradisi di daerah mana sih? Bukan Papua. Flores. Ya. Iya, di Flores. Kalau daerah kita nggak ada, rumahnya sudah memang permanen kebanyakan. Yang kedua, bacakan Mbak Arum. Ya. Melakukan gotong royong tujuannya mereka untuk memindahkan rumah. Kenapa kok dipindahkan rumahnya? Untuk betul. Yang ketiga, bagaimana hasilnya? Apakah warga berhasil memindahkan rumah ke tempat yang dituju, ke tempat yang lebih aman? Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Ajeng. Terima kasih. Bukan Mbak kerjanya dikomentar ya. Selanjutnya yang mau presentasi. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Rizky. Yuk. Nah, kelompoknya Mas Rizky, silakan. Yang lain perhatikan ya. Yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, tepuk 2, tepuk 1. Perhatikan. Pokoknya Mas Rizky. Ya, Rizky dulu. Apakah bentuk gotong royong? Dibaca dulu ya. Ya. Gotong royong mengangkat dan memindahkan rumah. Setuju teman-teman? Ya betul. Ya, sip itu ya. Yang kedua, dibaca dulu. Apakah Gini. Coba tadi jawaban kelompok 7 ya. Kelompok 7 atau 6? Kelompok 7. Tujuan warga melakukan gotong royong itu untuk menghindari abrasi. Sudah lengkap belum ini? Abrasi pantai. Ada kelompok lain yang bisa menambahkan? Tujuannya untuk apa sih? Yang utama ngapain dulu warganya? Memindahkan rumah. Jadi nanti bisa dilengkapi ya kelompokmu deh. Kelompokmu ditambahkan di sini jawaban kelompokmu. Silakan dilengkapi. Tujuan warga melakukan gotong royong memindahkan rumah dengan tujuan untuk alasan keamanan, menghindari abrasi pantai. Nanti dilengkapi ya Mas. Ya, yang ketiga. Soalnya dibaca dulu. Gantian Afif, gantian Mas Afif. Ya. Bagaimana? Berhasil memindahkan rumah dengan mudah. Kenapa kok menjadi mudah? Walaupun rumahnya sangat berat, betul kan? Bisa dipindahkan bersama-sama. Memindahkannya juga dengan mudah, tidak kesulitan karena dilakukan bersama-sama. Ada peribahasa dong? Ya, berat sama dipikul, ringan sama dijing. Seperti peribahasa ya Mas Denis ya. Kalau itu ya, berat sama dipikul, ringan sama dijing. Jadi dilakukan bersama. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Rizky. Silakan dulu ya. Baik. Betul. Tugas berikutnya. Nah, ini tugasnya adalah tugas individu. Kalau tadi kamu kelompok, sekarang tugasnya tugas mandiri.
masyarakat, boleh di lingkungan rumah. Ya, kamu mencari contoh gotong royong, nanti setelah itu kamu buat suatu produk. Produknya berupa apa? Boleh nanti kamu buat clipping. Tahu clipping? Clipping itu kumpulan gambar, nanti diberi keterangan. Kamu bisa mencari contoh gambar gotong royong di masyarakat, temukan gambar, terus kamu tempelkan dalam buku clipping, terus ditulisi, diberi keterangannya. Gotong royong mempersiapkan acara kemerdekaan, hari kemerdekaan. Gotong royong membersihkan lingkungan desa. Nah, itu bisa dalam bentuk clipping boleh, atau kamu mengarang juga boleh. Kamu membuat tulisan narasi sederhana saja. Kamu membuat sebuah karangan, kamu ceritakan pengalamanmu saat bergotong royong. Itu juga boleh. Jadi produknya tidak hanya satu, boleh bebas kamu pilih salah satu yang paling kamu sukai. Kalau kamu sukanya membuat clipping, kumpulkan gambar, boleh kamu bentuk dalam bentuk clipping. Kalau kamu sukanya menulis, kamu boleh membuat karangan. Kalau sukanya menggambar, ada yang suka menggambar? Siapa yang suka menggambar? Kalau kalian suka menggambar, produknya kamu boleh menggambar. Apa yang kamu gambar? Tentang contoh gotong royong, menggambar orang yang bergotong royong, misalnya di sekolah boleh, gambar yang sedang piket, atau gambar gotong royong di masyarakat boleh, gambar gotong royong di rumah boleh. Ya. Selain gambar, bisa juga membuat komik sederhana. Nah, komiknya isinya tentang gotong royong. Itu ya. Jadi selain tadi kamu boleh membuat clipping, boleh membuat gambar, boleh membuat karangan, boleh juga membuat peta konsep. Peta konsep itu contohnya misal begini, ya. Ini gotong royong. Kamu buat peta konsep seperti ini juga boleh. Gotong royong di masyarakat. Nah, kemudian kamu beri panah-panah seperti ini boleh. Contohnya bisa gotong royong, ya, membersihkan lingkungan kampung boleh. Nah, ini nanti contohnya kamu beri, ya, lebih dari satu. Buat peta konsep seperti ini juga boleh. Ya. Atau yang suka puisi ada kelas kita? Aku. Ya, yang suka puisi, kalian juga boleh membuat sebuah puisi, tapi temanya tentang gotong royong. Ya, anak-anak siap mengerjakan soal evaluasi hari ini. Ya, berbagi soalnya. Evaluasi itu apa sih? Atau sebelum mengerjakan soal ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Ya, siap dari yang paling siap. Siapa? Tulisi nama dan nomor absen dulu ya. Jangan lupa nama dan nomor absen.
bisa menjawab. Ya. Iya ya. Ya. Nomor 1 mudah sekali itu. Gotong royong itu bagaimana mengerjakan sesuatu dengan gotong royong itu mengerjakan sesuatu bagaimana? Itu pertanyaan nomor 1. Ya. Yang kedua, manfaat gotong royong sudah bisa semua ini. Manfaatnya bagaimana? Pekerjaannya akan bagaimana? Ya, waktunya bagaimana? Ada yang kesulitan menjawab soal? Mas Stefan, ya segera dijawab. Gotong royong itu melakukan pekerjaan bagaimana? Baik. Sendiri atau bersama-sama? Dijawab. Denis, coba disimpulkan tentang gotong royong. Contoh gotong royong bagi lingkungan sekolah, masyarakat, maupun rumah. Manfaatnya gotong royong juga sudah kita pelajari ya Mas Yusa ya. Manfaat dari gotong royong tadi apa Mas Yusa? Apa tadi manfaatnya? Manfaatnya pekerjaan menjadi cepat selesai, betul. Bagaimana anak-anak? Apakah senang belajar hari ini? Siapa yang senang belajar hari ini? Saya. Terima kasih. Rakyat jari. Saya. Ya. Untuk mengingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya, tugas anak-anak adalah mengumpulkan sebuah produk bebas sesuai dengan keinginanmu. Ya, boleh berupa gambar, clipping. Tadi ada yang pernah konsep boleh, atau komik sederhana juga boleh. Ya, dikumpulkan ya. Besok hari apa? Hari Jumat. Ya, terima kasih Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.